Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai listrik dinamis. Pertama, kita mau membahas mengenai rangkaian listrik dulu ya. Nah, silahkan amati kedua gambar berikut. Ada gambar A dan juga gambar B. Nah, amati kedua rangkaian pada gambar di atas. Apa perbedaan antara gambar A dan juga gambar B? Apakah ada perbedaan? Ya, untuk gambar A, lampunya apakah menyala? Kemudian lampu pada gambar B apakah menyala? Kemudian diperhatikan juga pada saklarnya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi kita sudah punya dua gambar, gambar A dan juga gambar B. Jadi, untuk gambar A tadi mewakili dari rangkaian terbuka. Itu artinya saklarnya itu masih terbuka di sini. Belum terhubung. Di sini juga ya. Di sini belum terhubung, masih terbuka. Nah, ketika saklarnya terbuka, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lampunya mati atau belum menyala. Karena arus tidak ada yang mengalir pada rangkaian tersebut. Karena saklarnya terbuka, jadi tidak ada penghubung yang mengalirkan arus listrik. Kemudian untuk gambar B, tadi mewakili dari rangkaian tertutup. Nah, jadi ketika saklar kita tutup, yang terjadi adalah lampu pada rangkaian menjadi menyala. Nah, ini masih mati, kemudian setelah saklarnya kita tutup atau kita hubungkan, nah akan menjadi seperti gambar yang B atau rangkaian tertutup. Nah, jadi ketika kita hubungkan, ini saklarnya di sini sudah terhubung. Nah, ketika sudah terhubung, maka lampu akan menyala dan juga ada arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut sehingga menyebabkan lampunya dapat menyala dengan terang. Kemudian berdasarkan apa yang sudah kita bahas dan pelajari, apa yang dapat Anda atau kalian semua simpulkan? Nah, silahkan disimpulkan ya. Jadi, lampu dapat menyala jika arus listrik mengalir pada suatu rangkaian. Tadi, ketika saklarnya terbuka, tidak ada arus listrik sehingga lampu tidak dapat menyala. Kemudian, arus listrik mengalir jika rangkaian tertutup. Jadi, ketika rangkaiannya masih terbuka, tidak ada arus listrik yang mengalir sehingga rangkaiannya disebut rangkaian terbuka. Ketika arus listrik yang mengalir atau saklarnya ditutup, kita sebut sebagai rangkaian tertutup karena ada arus listrik yang mengalir. Kita lanjutkan lagi pembahasan masih mengenai arus listrik. Nah, listrik dinamis atau kita kenal juga dengan nama elektrodinamika berkaitan dengan muatan listrik yang bergerak atau arus listrik. Dengan adanya arus itu artinya ada aliran atau gerakan secara kontinu atau terus-menerus. Misalkan aliran sungai itu kan gerakan terus-menerus ya. Kemudian arus listrik dapat kita analogikan seperti aliran air. Nah, mengapa harus kita analogikan? Karena arus listrik ini tidak teramati langsung, tidak terlihat tetapi ada. Nah, untuk mengamatinya, agar lebih jelas kita bisa menganalogikan. Jadi menganalogikan itu mencari persamaan dari benda lain yang sejenis. Kegiatannya ya, bukan bendanya yang sejenis. Nah, aliran air terjadi jika ada perbedaan ketinggian atau perbedaan energi potensial. Misalkan air di sungai itu akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Atau terjadi perbedaan energi potensial ya. Energi potensial erat kaitannya dengan yang namanya H atau ketinggian. Kemudian air mengalir dari tempat tinggi atau energi potensial tinggi ke tempat
yang lebih rendah atau energi potensial rendah. Nah, ini tempat sangat mempengaruhi dari aliran air tersebut. Karena semakin rendah, maka air akan semakin banyak yang mengalir. Tapi kalau air dari rendah kemudian ke tinggi, itu air tidak akan dapat mengalir. Nah, ini dapat kita analogikan untuk menggambarkan dari aliran arus listrik tadi. Kita lanjutkan lagi mengenai arus listrik. Nah, tadi kita analogikan aliran arus listrik tersebut dengan aliran atau arus air. Di sini saya punya wadah A dan B yang terhubung dengan sebuah pipa yang masih tertutup atau kita tutup. Nah, ketinggian air dari bejana atau wadah A dan juga wadah B berbeda. Ketinggian untuk tabung A yaitu HA, sedangkan ketinggian tabung B yaitu HB. Nah, kalau kalian amati, antara HA dan HB tinggi yang mana? Nah, seperti di gambar sudah terlihat ya, bahwa tinggi dari wadah A itu jauh lebih besar atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan HB. Jadi HA lebih besar dari HB atau ketinggian A jauh lebih besar dibandingkan ketinggian pada tabung B. Itu artinya energi potensial di A itu lebih besar dibandingkan energi potensial di B. Karena energi potensial berhubungan dengan ketinggian atau kedudukan suatu benda. Kemudian kita lihat di sebelah kanan. Nah, ini lanjutnya ya. Jadi wadah A dan B tadi masih belum terhubung, di sini masih tertutup. Nah, jika masih ini karena ini masih ditutup ya, otomatis tidak ada aliran. Nah, nanti ini akan coba kita buka. Apa yang terjadi ketika ada dua wadah dan ketinggian airnya berbeda, kemudian apa ini namanya? Penghubung ya. Jadi saluran penghubungnya itu kita buka, apa yang terjadi? Nah, ketika kita buka, air dari A atau air yang memiliki ketinggian lebih tinggi atau wadah dengan air yang lebih tinggi akan mengalir menuju wadah dengan ketinggian yang lebih rendah sampai posisinya itu sama. Sehingga yang terjadi adalah ketinggian HA akan sama dengan ketinggian HB. Nah, ketika sudah ketinggiannya sama, maka prosesnya akan berhenti. Jadi, kalau kedudukannya sudah sama, maka baru berhenti meskipun ini masih terbuka ya. Di sini salurannya masih terbuka, tapi karena sudah seimbang, sudah stabil ketinggiannya sama, maka akan berhenti mengalir atau stabil. Sehingga dapat kita katakan EP atau energi potensial di bejana A sama dengan energi potensial di wadah B. Seperti itu. Jadi, arus air dapat mengalir jika ada perbedaan energi potensial. Kalau energi potensialnya sama, seperti gambar yang ini ya, gambar yang ini tadi, maka sudah tidak mengalir lagi karena kedudukannya, ketinggiannya, energi potensialnya sudah sama. Nah, ketika di posisi A tadi, atau posisi yang pertama ini, karena ketinggiannya itu masih berbedanya, selisih ketinggiannya, maka ketika ini dibuka akan mengalir. Ketika sudah seimbang, meskipun dibuka, maka sudah tidak mengalir lagi. Kemudian masih berlanjut mengenai arus listrik. Demikian halnya pada arus listrik. Nah, kalau pada arus listrik itu adalah perbedaan potensial listrik namanya. Kalau pada air kan tadi energi potensialnya. Nah, sedangkan pada arus listrik yang mengalir itu karena adanya perbedaan potensial listrik atau sering kita simbolkan dengan V besar. Perbedaan potensial listrik dalam rangkaian listrik ditimbulkan oleh gaya gerak listrik atau GGL dalam sumber arus listrik. Nah, contohnya salah satunya adalah baterai.
Kemudian di sini saya punya A itu punya muatan positif sejumlah berapa ini 8 ya, 8 buah. Kemudian di B saya punya muatan positif 4 buah. Nah, saya dekatkan. Apa yang terjadi? Nah, di A itu adalah benda A yaitu potensialnya lebih tinggi dibandingkan dengan benda B karena benda B tadi muatannya lebih sedikit dibanding dengan benda A. Nah, ketika kita dekatkan, kita hubungkan dengan konduktor. Nah, bisa dilihat ya, elektron dari B mengalir ke A. Sedangkan arus listriknya itu mengalir dari A ke B. Nah, jadi arus elektronnya mengalir dari B ke A, arus listriknya mengalir dari A ke B, jangan terbalik. Jadi arus elektron itu mengalir dari yang potensialnya rendah ke tinggi, sedangkan arus listrik itu mengalir dari benda yang potensialnya tinggi menuju ke benda yang potensialnya lebih rendah. Jadi arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Sama halnya dengan air tadi ya. Air dapat mengalir ketika terjadi perbedaan energi potensial. Kalau arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Kita lanjutkan lagi. Arus tersebut mengalir pada suatu bahan yang mudah mengalirkan arus listrik yang disebut dengan konduktor. Jadi bahan-bahan dengan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Nah, jadi arus listrik dapat mengalir pada suatu bahan dengan mudah kalau bahannya tersebut yaitu konduktor. Kemudian, suatu bahan disebut bersifat konduktif atau bahan konduktor jika di dalamnya terdapat cukup banyak muatan elektron bebas. Lawan dari konduktor adalah isolator, yaitu bahan yang sukar mengalirkan arus listrik karena kurang atau tidak memiliki elektron bebas. Logam pada umumnya adalah konduktor karena mudah memiliki elektron bebas. Kita lanjutkan lagi untuk menentukan arus listrik dan arus elektron. Nah, untuk menentukan arus listrik dan juga arus elektron, saklar kita tutup. Ini adalah kondisi real, ada lampu, kemudian ada baterai, ada saklar. Nah, lampu ini kalau kita gambar itu ini tanda silang ya biasanya. Kemudian untuk saklar itu biasanya digambar dengan ini tandanya. Nah, kemudian baterai itu digambar seperti ini. Nah, untuk baterai itu ini sengaja ya pendek dan juga panjang. Yang panjang mewakili positif, yang pendek mewakili negatif karena baterai itu punya dua kutub yaitu kutub positif dan kutub negatif. Sekarang coba kita hubungkan saklarnya. Ketika saklar kita hubungkan, maka akan ada arah elektron dan juga arah arus listrik. Yang berwarna merah itu mewakili dari arah arus listrik, yaitu dari positif menuju negatif. Ini ya arahnya ya. Ini arah untuk arus listrik, sedangkan ini adalah arah untuk elektron. Elektronnya yang berwarna biru, dia bergerak dari pendek atau negatif menuju ke positif. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Arah arus elektron adalah aliran elektron dari potensial yang rendah menuju potensial yang lebih tinggi. Jadi saling kebalikan ya. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa arus listrik merupakan gerakan kelompok partikel bermuatan listrik dalam arah tertentu. Arah arus listrik yang mengalir dalam suatu konduktor adalah dari potensial tinggi ke potensial rendah atau berlawanan arah dengan gerakan elektron. Nah, kita lanjutkan untuk kuat arus listrik.
Nah, tadi arah arusnya, sekarang adalah kuat arus listrik atau besarnya ya. Nah, saat kita tutup, sama ya ini dengan tadi. Nah, ketika ditutup, di sini akan ada nilainya atau bergerak. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Jadi, rumusnya yang kita gunakan adalah kuat arus listrik adalah muatan adalah Q yang mengalir dalam satuan detik atau T. Jadi, I sama dengan Q per T. I-nya adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Q-nya muatan listrik, satuannya kolom, dan T-nya adalah waktu dalam satuan second. Kemudian lanjut ke pengukuran kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik itu dapat diukur dengan yang namanya ampere meter. Nah, jika di dalam rangkaian masangnya yaitu dengan cara seperti ini atau dipasang dengan seri. Ampere meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangan ampere meter dalam rangkaian listrik disusun secara seri. Nah, ini saya yakin semuanya sudah paham dan sudah jelas ya, karena sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dalam mesin otomotif. Kemudian, cara membaca ampere meter. Nah, ini juga saya kira ini sudah sangat familiar. Ada skala maksimum, ada skala yang ditunjuk oleh jarum, skala batas ukur. Nah, nilai yang terukur yaitu nilai yang ditunjuk oleh jarum dibagi dengan nilai maksimum dikali dengan batas ukurnya. Jadi, misalkan di sini adalah 34, ya kita yang ditunjuk jarum 34 di sini ya kita tulis 34, nilai maksimumnya 100 ya kita tulis 100 kali, karena di sininya adalah terhubungnya misalkan dengan 1 ampere, ya di sini 1, ketemunya 0,34 ampere. Selanjutnya yaitu beda potensial. Energi yang diperlukan untuk memindah muatan listrik tiap satuan muatan itu yang disebut dengan beda potensial atau simbolnya adalah V besar. V adalah beda potensial, W-nya adalah energi, satuannya joule, Q adalah muatan, satuannya kolom. Jadi V sama dengan W per Q, atau beda potensial sama dengan energi per satuan dibagi muatan. Nah, 1 volt itu sama saja dengan 1 joule per kolom. 1 volt adalah untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 kolom memerlukan energi sebesar 1 joule. Maksudnya begitu, dari 1 volt sama dengan 1 joule per kolom. Kemudian pengukuran beda potensial. Nah, beda potensial itu kan sama saja dengan volt ya satuannya. Nah, jadi alat yang digunakan adalah voltmeter. Alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik atau disebut juga dengan tegangan listrik. Untuk pemasangannya berbeda dengan ampere meter. Kalau voltmeter itu dipasang secara paralel pada suatu rangkaian. Nah, bisa dilihat di sini masangnya itu paralel bukan seri. Nah, saya yakin juga semuanya sudah familiar ya dengan cara pemasangan dari voltmeter ini. Kemudian cara membaca voltmeter itu sama saja dengan cara membaca ampere meter tadi ya. Jadi skala yang ditunjuk jarum dibagi skala maksimal dikali dengan batas ukurnya di situ berapa. Sudah ketemu. Kemudian ini contoh soal. Jika sebuah kawat penghantar listrik dialiri muatan listrik sebesar 360 kolom dalam waktu 1 menit, tentukan kuat arus listrik yang melintasi kawat penghantar tersebut. Tadi kita punya Q-nya 360. T-nya 1 menit. 1 menit berarti 60 second. Nah, kalau sudah tadi I sama dengan Q per T, ya sudah 360 dibagi T-nya 60, ketemu 6 ampere. Jadi kuat arus listriknya adalah 6 ampere. Kemudian hukum Ohm.
Nah, kita mulai dari percobaan dulu ya. Nah, di sini kita sudah punya saklar yang kita hubungkan dengan voltmeter dan juga ampermeter. Ini tandanya A berarti ini ampermeter dipasang seri, sedangkan ini V berarti ini voltmeter dipasang paralel dengan lampunya. Kemudian di sini kita punya baterai. Kita hubungkan. Nah, ketika kita hubungkan lampu menyala, kita punya nilai V dan juga nilai A. Kemudian yang kedua, kita tambah lagi dengan satu baterai, berarti V-nya adalah 2 kali semula. Nah, kalau sudah kita hubungkan lagi, kita dapat nilainya lagi. Sampai akhirnya baterainya kita tambah lagi menjadi 3. Nah, dari tabel data dapat kita ketahui jika beda potensial diperbesar, maka kuat arus listriknya juga turut membesar, atau kenaikannya itu linear ya, V-nya bertambah, I-nya ikut bertambah. Hubungan yang didapatkan antara beda potensial dengan kuat arus listrik adalah beda potensial sebanding dengan kuat arus listrik. Nah, berdasarkan percobaan ini, maka kita peroleh V itu sebanding dengan I, beda potensial sebanding dengan kuat arus listrik. Kemudian, grafik hubungan beda potensial V terhadap kuat arus listrik I. Tadi kita sudah punya nilai-nilainya. Kita masukkan ke dalam grafik, kita hubungkan. Nah, ternyata grafiknya linear. V sebanding dengan I, sehingga V sama dengan I kali R. Nah, inilah rumusan dari hukum Ohm. Nah, kenapa ada R? Karena di dalam setiap rangkaian itu pasti ada yang namanya hambatan. Nah, jadi R itu adalah merupakan hambatan. Jadi V-nya tadi adalah beda potensial dengan satuan volt, kemudian ada I adalah kuat arus listrik satuan ampere, dan juga R adalah hambatan dengan satuan ohm. Jadi hukum ohm tadi adalah V sama dengan I kali R. Atau kalau kita pengen cari R-nya, tinggal pindah ke sini. Jadi R sama dengan V per I. Kemudian konduktor dan isolator. Sebelumnya sudah pernah kita singgung bahwa ada bahan konduktor dan bahan isolator. Bahan konduktor yang dapat memudahkan atau membuat aliran arus listrik tadi berjalan dengan baik, penghantar listrik yang baik. Kemudian bahan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Nah, di sini saya punya beberapa bahan. Ada kayu, plastik, aluminium, besi, dan juga tembaga. Kita lihat misalkan kayu. Nah, kalau kayu kita coba, nah ternyata lampu tidak menyala. Berarti kayu termasuk isolator. Kemudian plastik. Lampu tidak menyala, isolator. Kemudian aluminium, ternyata lampu menyala, berarti aluminium termasuk konduktor. Kemudian besi juga lampunya menyala, berarti besi termasuk konduktor. Kemudian terakhir tembaga, lampunya menyala, berarti tembaga termasuk konduktor. Ini hanya sebagai contoh dan untuk mengingat saja. Kemudian ini adalah beberapa contoh pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Saya berikan contoh di bidang industri, kesehatan, dan juga rumah tangga. Di industri itu adalah salah satunya, listrik bertegangan tinggi dibutuhkan untuk menyalakan mesin produksi di pabrik-pabrik. Karena kalau sekarang itu hampir semua pabrik sudah menggunakan teknologi atau menggunakan bantuan listrik ya. Masih ada yang tradisional tuh, cuman jumlahnya hanya sedikit atau 1-2 saja dibandingkan dengan pabrik-pabrik yang sudah canggih. Di bidang kesehatan itu contohnya listrik bertegangan tinggi dibutuhkan untuk menyalakan beberapa peralatan medis seperti USG, MRI, dan lain sebagainya. Kemudian rumah tangga. Nah, kalau di rumah tangga ini sangat-sangat banyak sekali. Saya yakin juga kalian sekarang sangat bergantung terhadap listrik. Laptop harus bisa pakai listrik, komputer, setrika, semuanya pakai listrik ya.
gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini, pengantar mengenai listrik dinamis, cukup sampai di sini saja dulu. Untuk rangkaian dan lain sebagainya, kita bahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.